Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas atau memaparkan Popoji CMS. Kelompok 2 yaitu diantaranya 1 Muhammad Alwan Abdurrahman, yang kedua Muhammad Fajrul Husain, yang ketiga Muhammad Ruslan, dan yang terakhir saya sendiri, Hana Mufidianisi. Sebelum saya memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan Popoji CMS, saya ingin sedikit membahas tentang pengertian CMS. Nah, CMS atau yang singkatan dari Content Management System ini berfungsi untuk mengatur isi konten pada sebuah website. Nah, di internet sendiri CMS sudah sangat menjamur. Salah satu CMS terpopuler di dunia dan paling sering digunakan adalah WordPress. Namun yang ingin saya bahas adalah Popoji CMS. Popoji CMS merupakan CMS yang dibuat oleh Duwira Survivor. CMS ini asli buatan anak Indonesia yang memiliki fitur cukup mumpuni. Kemudian saya akan masuk menjelaskan tentang kelebihan Popoji CMS. Yang pertama kelebihannya yaitu open source. Nah, lisensi Popoji CMS adalah open source atau bisa dibilang gratis. Jadi untuk kita yang ingin mencoba menggunakan bisa langsung mendownload CMS melalui website resminya. Kemudian yang kedua, Popoji CMS mudah digunakan karena Popoji CMS memiliki fitur dan menu-menu yang friendly. Kemudian yang ketiga, skrip mudah dimodifikasi. Pihak Popoji CMS menggunakan konsep native PHP dan OOP. Jadi untuk kita yang suka oprek-oprek coding, pasti bisa dengan cepat memahami struktur kode Popoji CMS. Kemudian yang keempat, bisa membuat komponen baru. Nah, jika kita ingin membuat komponen baru seperti komponen komentar, kontak, dan lain-lain, kita tidak perlu mengerti MySQL, database, dan pemrograman PHP. Karena untuk membuat komponen di Popoji CMS sangatlah mudah, yaitu dengan menggunakan tools komponen. Dan yang kelima atau yang terakhir, website multifungsi. Disebut dengan website multifungsi karena Popoji CMS bisa digunakan untuk membuat website berjenis perusahaan, berita, sekolah, dan lain-lain, kecuali jejaring sosial. Kemudian masuk kepada kekurangan Popoji CMS. Yang pertama, untuk penggunaan beberapa fitur tema, hampir semua tampilan tema pre-design memiliki desain visual yang sama. Penggunaan tema memang dapat dikustomisasi atau dimodifikasi. Akan tetapi jika template desain yang digunakan populer, tingkat kemiripan tampilan website dengan situs lain akan meningkat. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu fleksibilitas atau penyesuaian pembuatan situs cenderung kurang dibandingkan website yang dibuat menggunakan coding. Kemudian yang ketiga, website yang menggunakan CMS rentan terkena serangan hacker. Nah, oleh karena itu, untuk meminimalisir resiko tersebut dapat dilakukan dengan menginstal plugin yang tepat. Kemudian kekurangan yang terakhir, CMS dapat mempengaruhi page load website. Nah, hal itulah yang dapat mempengaruhi proses optimasi situs pada search engine atau mesin pencari. Website yang dibuat CMS biasanya memiliki kecepatan loading yang lebih lambat dibanding dengan website yang dibuat secara manual dengan coding. Nah, solusinya untuk mempercepat waktu loading adalah dengan menginstal plugin dan ekstensi tambahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang fitur-fitur yang ada di CMS. Oke, di sini saya melanjutkan menjelaskan mengenai fitur-fitur dari Popoji CMS. Yang pertama yaitu ada beranda dengan fungsinya untuk menampilkan informasi tentang jumlah postingan dan sebagainya. Yang kedua ada manajemen post untuk menampilkan semua postingan dan digunakan untuk menambah, mengedit, ataupun mendelete postingan.
Yang ketiga ada kategori, menu untuk menambah, untuk edit, dan juga hapus kategori postingan di website. Yang keempat ada halaman, digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus halaman website. Yang kelima ada media, fitur untuk manajemen media yang diupload meliputi gambar, audio, dan video. Pengguna bisa browse di komputer lokal, bisa juga meng-add secara multiple, artinya bisa banyak dalam sekali waktu. Yang keenam ada pengaturan. Menu pengaturan meliputi konten website dan koneksi media sosial. Yang ketujuh ada tema. Di dalamnya ada menu pengaturan tema, tambah, dan hapus. Yang kedelapan ada komponen yang digunakan untuk manajemen komponen website, misalnya kontak, galeri, dan komen. Ada juga tool Cogen yang digunakan untuk generate komponen otomatis tanpa perlu menulis skrip lagi. Yang ke-9 adalah pengguna, yaitu menu untuk manajemen pengguna meliputi level, hak akses, dan ID. Yang ke-10 ada tombol JavaScript tambah untuk akses menu-menu di atas secara cepat. Yang ke-11 ada mode maintenance. Yang ke-12 ada web caching. Yang ke-13 ada analisis traffic. Yang ke-14 ada user management. Yang ke-15 ada search engine optimization. Yang ke-16 ada URL rewriting. Yang ke-17 ada komponen management. Ke-18 ada time zone. 19 ada sosial media, dan yang terakhir ke-20 itu ada what you see is what you get support, atau biasa disingkat MISIYG. Mungkin itu fitur-fitur dari Popoji CMS. Fitur-fitur Popoji dan fungsi dari fitur Popoji, yaitu ada beranda, menampilkan informasi tentang jumlah postingan, statistik pengunjung, jejak pengunjung, media yang diupload, pengguna, tag media sosial, pengaturan bahasa, lalu ada menu juga untuk backup dan restore database. Yang kedua ada manajemen post, menampilkan semua posting dan digunakan untuk menambah, edit, dan delete post. Lalu kategori, menu untuk menambah, edit, dan hapus kategori postingan di website. 4 ada halaman, digunakan untuk menambah, edit, dan hapus halaman website. Ada media, fitur untuk manajemen media yang diupload meliputi seperti gambar ya, audio, dan video. Fitur yang selanjutnya ada pengaturan. Menu pengaturan meliputi konten website dan koneksi media sosial. Lalu tema, menu pengaturan tema, tambah, dan hapus. Fitur yang selanjutnya ada komponen, digunakan untuk manajemen komponen website, misalnya kontak, galeri, dan komen. Selanjutnya ada fitur pengguna juga. Menu untuk manajemen pengguna meliputi level, hak akses, dan ID. Yang terakhir ada tombol JavaScript. Fitur ini untuk akses menu-menu di atas. Menu-menu ya sebelumnya yang saya jelaskan fitur-fiturnya. Sebenarnya masih banyak sih fitur-fiturnya, seperti mode maintenance, lalu ada web caching, lalu ada analisis traffic, user management, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website dengan Popoji CMS. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload Popoji CMS di website resminya, yaitu
www.popojicms.org. Lalu kita arahkan kursor ke bagian unduh, lalu kita unduh file zipnya. Nah, setelah kita download file zipnya, maka kita letakkan hasil download itu pada drive C atau local disk C, langsung ke XMPP, lalu ke htdocs, lalu ke Popoji, lalu Popoji CMS master.zip-nya kita letakkan di situ. Nah, setelah kita letakkan, lalu ekstrak file tersebut. Kemudian setelah kita ekstrak, kita ubah nama folder tersebut yang sudah kita ekstrak tadi menjadi nama website yang akan kita buat. Nah, di sini saya mencontohkan dengan nama berita. Kemudian kita buka XMPP Control Panel. Nah, setelah terbuka, lalu kita tekan tombol Start pada Apache dan tombol Start pada MySQL. Nah, setelah kita menekan tombolnya, lalu kita buka HIDI SQL dan buatlah nama website yang ingin kita buat. Contoh, saya membuat DB Berita. Nah, setelah kita buat, lalu kita masuk lagi ke browser, lalu kita ketikkan localhost berita. Nah, muncul seperti ini, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik I agree and start install. Nah, di sini muncul patch check. Nah, kita cek terlebih dahulu set URL kita, http localhost berita, lalu root directory. Sudah benar, lalu klik next to database. Nah, di database ini kita cek satu persatu. Oke, SQL file sudah benar, database hostname di localhost, database host port number dikosongkan, lalu database socket path dikosongkan. Nah, database name tadi sudah kita buat, yaitu DB Berita. Oke, kita ketikkan DB Berita di sini. Lalu database usernya kita isi nama root ya. Oke, nah kita cek lagi. Di sini DB Berita. Database password. Sementara kita kosongkan dulu. Nah, kita cek di HIDI SQL. Nah, di sini usernya sudah kita cocokkan, yaitu root. Database-nya DB Berita. Nah, passwordnya sudah kita kosongkan, lalu next to web config. Nah, di web config ini kita tulis site title. Nah, kita tulis berita, lalu site description-nya kita tulis berita juga, lalu site email kita tulis berita, kita tulis berita@gmail.com. Oke. Lalu site username-nya kita tulis admin, lalu site password-nya kita tulis admin 123. Nah, untuk site time zone-nya kita cocokkan dengan daerah tempat tinggal kita, yaitu Asia Jakarta ya, Asia Jakarta. Oke. Nah, Asia Jakarta. Oke. Lalu next to installation process. Enter. Oke, kita sudah selesai menginstal Popoji CMS. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke XMPP htdoc berita tadi. Lalu kita arahkan kursor ke install.php. Lalu kita hapus file install.php. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita
ketikkan lagi di browser kita localhost berita. Kita tunggu. Nah, kita sudah bisa membuat website dengan Popoji CMS. Ini hasil website kita di localhost berita. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin untuk mengubah tampilan website kita, yaitu ketikkan localhost berita /po admin. Lalu kita masukkan password dan ID-nya, lalu kita login. Nah, kita sudah masuk di halaman administrator. Untuk mengganti tema, kita masuk ke menu tema, lalu kita masukkan file yang sudah kita download, tema apa yang akan kita masukkan. Di sini ada SAP Bootstrap. Saya sudah mendownloadnya. Oke. Lalu judulnya kita masukkan SAP Bootstrap, pembuatnya sama SAP Bootstrap. Lalu foldernya SAP Bootstrap juga. Oke, sudah dimasukkan. Kita submit. Kita tunggu. Nah, kita sudah memiliki tema SAP Bootstrap. Kita aktifkan. Lalu kita cek pada halaman localhost/berita. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa berhasil mengubah tema pada website yang sudah kita buat menggunakan Popoji CMS. Untuk selanjutnya silakan kalian coba fitur-fitur yang ada pada Popoji CMS yang sudah tadi dijelaskan oleh Hana. Silakan dicoba, lalu silakan kalian edit sesuka hati kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.